Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Holid Tamami. Di sini saya akan kembali memaparkan materi yang sudah dipaparkan kemarin oleh pemakalah, yaitu jurnalisme investigasi, sejarah, tahapan, prinsip, dan pemberdayaannya dengan jurnalisme lain. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan yang pertama, adalah sejarah jurnalisme investigasi. Berikut adalah beberapa sejarah jurnalisme investigasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia Raya. Di Indonesia, Harian Indonesia Raya merupakan salah satu media Indonesia yang banyak dinilai cukup fenomenal di dalam pelaporan investigasi. Koran yang dipimpin Macar Lubis ini seorang wartawan senior yang memiliki masa karir wartawan sejak kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Orde Baru. Pengaruh 3 dekade kekuasaan Orde Baru investigasi kehidupan pers Indonesia telah menjadikan pengenalan istilah investigatif tidak begitu dikenal secara utuh. Dalam pedoman peliputan pers Indonesia, amnesia sejarah akan melingkupi berbagai diskusi pers Indonesia. Selanjutnya, Dev lebih dikenal berdasarkan asumsi teoris itu pula. Diskusi pelaporan pers Indonesia pada fase Orba tampaknya menutupi diskusi mengenai jurnalisme investigatif. Unsur crossing yang kerap diterjemahkan dengan visi jihad di dalam tubuh pers tidak begitu diminati, tidak seperti pers Indonesia sebelumnya. Selanjutnya, tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Yang pertama, ada logistik dan perencanaan. Sebuah investigasi yang ternyata dengan baik dengan kerja lapangan yang dipertimbangkan dengan cermat akan memungkinkan Anda untuk mengumpulkan rekaman, kesaksian atau bukti lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Hal ini juga akan menghemat waktu dan biaya dan pada akhirnya bisa membantu menjaga Anda kontak lokal, informan, dan pemangku kebijakan tetap aman dan terlindungi. Selanjutnya, apa yang didokumentasikan dan mengapa. Sangat penting memahami apa yang harus didokumentasikan dan bukti yang dibutuhkan untuk menjalankan investigasi yang sukses. Pertimbangan 5W dan bagaimana, apa, siapa, menjaga, di mana, kapan, apa, bagaimana. Anda memerlukan bukti adanya kesalahan untuk membangun cerita Anda, dan ini bisa dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, keselamatan pribadi dan penilaian resiko. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah meminimalkan risiko untuk Anda, informan, dan email Anda ketika beroperasi di lapangan. Selanjutnya, etika dan akurasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan bukti, keamanan data, publikasi, menghindari gugatan dan dampak. Selanjutnya, perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Jurnalisme investigasi memang berbeda dengan kegiatan jurnalisme pada umumnya. Kisah-kisahnya pun memiliki perbedaan dengan pola kisah British dinilai lain. Yang pertama ada tujuan dan pendekatan. Selanjutnya, metode penelusuran. Selanjutnya, dampak dan dampak negatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip jurnalisme. Jurnalisme memiliki prinsip-prinsip penting yang seharusnya dipegang oleh setiap jurnalis. Dalam buku The Elements of Journalism, Bill Koes dan Tom Rosense menerangkan bahwa jurnalisme adalah sistem yang diciptakan masyarakat untuk menyediakan berita. Tujuan jurnalisme adalah membangun kewarganegaraan, memenuhi hak-hak keluarga negara. Selanjutnya ada prinsip-prinsip jurnalisme investigasi. Yang pertama sistematis, selanjutnya logis, selanjutnya objektif, selanjutnya legal, selanjutnya ilmiah, efektif, jaringan, kompeten, kerahasiaan. Selanjutnya, prinsip dasar jurnalisme. Yang pertama, kewajiban utama jurnalis adalah pada pencarian kebenaran. Kewajiban jurnalis adalah menyampaikan kebenaran agar masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk berdaulat. Kebenaran jurnalistik yang dicapai bukan hanya akurasi, tetapi kebenaran yang praktis dan fungsional. Ini melibatkan proses penyortiran yang berkembang antara cerita awal, interaksi publik, sumber berita, dan jurnalis dalam konteks tertentu. Prinsip pertama jurnalisme adalah pencarian kebenaran tanpa kepentingan tertentu. Membedakannya dari komunikasi lain, jurnalis fokus pada kebenaran fungsional terlihat dalam cara mereka menyajikan informasi yang tepat, seperti mengenali lalu lintas, kurs, dan edukasi.
Selanjutnya, loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga. Organisasi media harus melayani berbagai kepentingan seperti komunitas, kelompok lokal, pemilik saham dan pengiklan. Namun kesetiaan utama harus diberikan kepada warga sebagai implikasi dan perjanjian dengan publik. Komitmen ini mencerminkan independensi jurnalistik yang berarti bebas dari kewajiban lain kecuali untuk kepentingan publik. Meskipun berarti bebas, kewajiban ini kecuali untuk ketuhanan bisnis, mereka harus memelihara kepercayaan publik dalam menjaga informasi yang konstitusional seperti kepastian perawat. Kepentingan majikan dalam bisnis media terdapat segitiga antara pembaca, pengiklan, dan warga. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.